Lagi dan lagi, seorang turis di Pulau Dewata, Bali jadi sorotan publik lantaran aksinya. Dari video yang beredar di media sosial, terlihat seorang pria bule tengah berkendara motor di Jalan Raya Bali dengan cara meresahkan. Bagaimana tidak, bule tersebut terlihat berkendara motor dengan cara ugal-ugalan dan tidak memakai helm. Bule tersebut juga sempat melakukan jumping dengan motornya yang membuat warga resah, diduga pria bule tersebut berkendara dalam keadaan mabuk. Komen warganet pun membanjiri laman video tersebut. Banyak warganet yang mengecam aksi ugal-ugalan yang dilakukan bule tersebut. Kalau menurut gue ya, menyikapi bule-bule yang brutal kayak gitu ya, itu kayaknya pemerintah di Bali itu harus dikencengin lagi tuh aturan-aturannya. Kadang kita tuh mayoritasnya tuh pribuminya kadang-kadang lebih segen sama bule yang nakal daripada yang pribumi yang nakal gitu. Itu kalau gue di situ gue jewer tuh bener, tuh jangan jatuh dah gitu. Ya harus lebih tegas aja gitu, dan no excuse lah, jangan ada gara-gara dibule gitu kan kita jadi segen, nggak ada. Kita harus kayak di Bangkok nih, gue pernah buang sampah sembarangan, itu tukang ojek gitu, tukang tuk-tuk itu langsung teriak-teriak, garbage gitu, langsung kayak gitu, langsung marah-marah. Nah kita juga harus bisa kayak gitu, kita harus bisa jaga Bali. Nah Bali kan kita andelin banget nih, kita harus jaga banget, kita harus bisa tegas gitu sama bule-bule itu. Sementara itu, pihak Pemprov Bali pun melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir aksi-aksi nyeleneh yang dilakukan para pelancong di Bali dengan membuat peraturan ketat, termasuk membuat Satpol PP Pariwisata. Pertama, saya sangat menyayangi masih ada hal-hal yang seperti ini. Tentu ini bagi kami akan kami tindak lanjut segera, dan kami sudah berkoordinasi dengan Satgas Tata Kelola untuk bagaimana itu ditindaklanjuti segera. Kita akan segera selesaikan itu, mudah-mudahan bisa cepat ya. Ini seperti yang sebelum-sebelumnya ada kejadian, kita sampaikan di Satgas, kita sudah selesai. Kayak kemarin ada supir taksi yang melakukan sangat menyayang sekali. Pak, ini kan kejadian ini kan sudah terulang lagi karena kita sudah membuat bagaimana do and don't, ASE-nya jelas. Kita berharap secara faktual aturan do and don't ini disosialisasikan secara masif, tidak hanya pada saat mereka datang di bandara, tetapi juga di kendaraan, di transportasi, kemudian di sektor akomodasi dan juga di destinasi. Ini perlu kita bahu-membahu semua. Kita berharap ada pembangunan non-fisik yang diarahkan untuk pembinaan perilaku kepada wisatawan yang ini kita masih sangat minim. Kita hanya bisa memvideokan, tetapi tidak ada tindakan apapun dari kita gitu sebagai masyarakat. Nah, artinya adalah kita berharap ada pendidikan perilaku yang dibuat oleh pemerintah sebagai unit teknis. Ini kan kalau ada wisatawan berperilaku aneh-aneh begini kan harusnya unit teknis turun. Dalam hal ini Dinas Pariwisata, karena itu kewenangan mereka. Sehingga saya dorong Dinas Pariwisata untuk menciptakan satu metode dan program pendidikan perilaku kepada masyarakat pendukung destinasi, dan bagaimana tindakan yang harus diambil oleh masyarakat sebagai pendukung destinasi ketika melihat perilaku aneh-aneh dari wisatawan, mulai dari yang mungkin berpakaian tidak senonoh, berperilaku aneh-aneh di jalan, naik motor yang tidak beres. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Ini kan belum ada SOP-nya. Dan inilah kita berharap Dinas Pariwisata sebagai pemangku kepentingan teknis di sektor pariwisata harus membangun pendidikan perilaku kepada masyarakat dalam upaya untuk membangun upaya partisipasi masyarakat dalam mengawasi wisatawan. Terjadi setiap hari ya, motor di mana-mana ditinggalin gitu kan. Nah itu kasihan banget. Karena kan nggak semuanya itu pengusaha yang sukses, yang berhasil gitu, yang penghasilannya banyak. Kadang-kadang itu emang udah all in gitu, semua harta dia diletakkan di situ buat usaha itu gitu. Kita harus ingetin gitu. Kalau misalkan meskipun kita bukan orang sana, kita misalkan lagi ke sana atau ada saudara-saudara sana, kita kasih tahu, ingetin mereka, jangan taruh sembarangan. Harus tegas lah intinya. Sementara itu, di lain tempat beredar sebuah video yang menunjukkan seorang driver ojek online atau ojol yang tengah kebingungan lantaran kehilangan sepeda motornya saat sedang menerima orderan dari pelanggan di daerah BSD Tangerang Selatan. Dalam video yang beredar, tampak kejadian itu terjadi di kedai kopi tempat sang ojol tengah mengambil pesanan. Terlihat driver ojol kebingungan mencari motornya yang diparkir di depan kedai kopi, namun tiba-tiba raib.
info rekan-rekan nih di Kopiku BSD nih, motornya hilang. Naik. Bang, plat nomornya berapa, Bang? 5788 warna apa? Warna hitam. Barusan banget nih kejadian nih. Hingga berita ini dibuat, belum ada informasi lebih lanjut terkait driver ojol yang kehilangan motor tersebut dan pihak kepolisian belum menerima laporan resmi terkait insiden motor hilang di BSD ini. Namun kejadian tersebut turut mengundang simpati warganet. Yang pertama adalah kasihan. Dia bekerja narik ojeknya. Ya gimana, Babi juga sedih sih. Kan kita tahu tuh penghasilan seorang pengojek, ya kan gitu. Jangan sampai dicuri kayak begitu, kesian bener. Ya kita mau ngomong lapor ke siapa? Ya kita nggak tahu, kadang-kadang kan istilahnya kadang-kadang ya Babe nggak ngerti juga istilahnya orangnya orang mana. Bisa misalnya dia tinggalnya di Jakarta, nyurinya dari Bogor atau dari mana, bukan Bogor aja sih, se-Indonesia siapapun kalau mau nyuri ya nyuri aja kan gitu. Ya yang hati-hatinya ya dia kan punya kendaraan, kunci dengan baik. Kita nggak tahu deh dikunci apa enggak kan gitu, pertanyaannya itu dulu aja. Mungkin itu suatu ujian yang beliau hadapi ya. Jadi kalau misalnya ada begitu, ambil segi positifnya. Mungkin akan ada rezeki yang bakalan lebih ke depannya. Betul. Jadi ikhlaskan saja. Segala sesuatu itu sudah ada yang ngatur. Kita itu harus menjaga juga barang-barang kita, harus safety juga gitu. Jangan ceroboh. Jadi kalau misalnya mau ninggalin, ya kunci yang bener, pakai alarm. Jangan sampai udah cuma sebentar ninggalin, taunya hilang. Nah, udah kejadian begini kan, jadinya gimana mau nyalahin siapa gitu. Di lain tempat, pasangan suami istri yang juga berprofesi sebagai pedagang menangis di pinggir jalan lantaran dagangannya ludes terbakar. Dari video yang tersebar, seluruh dagangan termasuk gerobak jualan milik Pak Sutri tersebut ludes dilalap api. Tak lama berselang dari kejadian, datang petugas yang memadamkan api, lalu muncul seorang ibu-ibu dermawan tidak dikenal yang mendekati kedua Pak Sutri pedagang tersebut. Ibu-ibu tersebut mengeluarkan beberapa lembar uang pecahan Rp100.000 dan memberikannya kepada pedagang yang terkena musibah. Pedagang kaki lima yang sedang dirudung malang ini langsung tersenyum senang sebab dia mendapat rezeki dari orang tak dikenal di tengah musibah yang dialaminya. Ibu-ibu tersebut terharu lalu kembali membuka dompet. Kali ini ia memberikan uang tunai kepada istri pedagang tersebut. Istri pedagang tersebut langsung mencium tangan ibu-ibu dermawan ini. Mereka bertiga bersama warga lainnya kemudian menangis berjamaah. Video tersebut pun viral di media sosial. Warganet memuji aksi ibu-ibu dermawan yang dengan baik hati mau membantu orang dalam kesusahan. Sangat-sangat baik, sangat-sangat luar biasa baik, berhati mulia banget. Padahal ibu itu tidak dikenal, ibu yang tidak dikenal melihat kejadian tersebut
dia mengasih sejumlah uangnya dia kepada pedagang tersebut. Semoga semua orang kalau ada yang kesusahan bisa membantu seperti ibu-ibu tersebut. Semoga rezeki ibu tersebut dibalas oleh Allah berlipat-lipat ganda, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan selalu, dan diberikan hati yang mulia kepada siapa. Seorang petani bernama Kacung Supriyatna, warga kampung Cikarang, Desa Jayamulya, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, jadi sorotan publik. Pasalnya Kacung mengaku terkejut saat dirinya mendapatkan tagihan sebesar hampir 4 miliar rupiah. Ya, sejumlah orang mengaku dari pihak bank mendatangi rumahnya meminta untuk melunasi pinjaman hampir sebesar 4 miliar dari agunan sertifikat tanah seluas 9.573 meter persegi. Kacung sendiri merasa tidak pernah mengajukan maupun mendapatkan pinjaman yang ditagihkan kepadanya. 3 orang. 3 orang. Ya bawa surat fotokopi. Penagihan. 3 miliar ya. 3 miliar lebih. 3 miliar sampai 4 miliar ya. Nggak berasa matang-matang ya, kita 4 miliar 100 ribu juga sama nggak pernah minjam. Nggak pernah nganggunan. Ya dari bank di Jakarta itu ya. Kacung mengungkapkan penagihan itu dialami oleh Kacung pada 2021 lalu. Hingga 2024, dirinya belum mengetahui pihak yang menggunakan identitas maupun sertifikat tanah miliknya sebagai agunan untuk pinjaman tersebut. Benarkah ada hubungannya dengan pihak keluarga Kacung? Oh, ini ada tagihan, tiba-tiba begitu, dengan jumlah 4 miliar pada tahun 2021 gitu. Kan saya kaget, saya kan nggak pernah menerima dan merasa gitu. Orang tua saya juga belum pernah minjam kepada siapapun gitu. Ya intinya mah nggak pernah nganggunin apa-apa ke siapapun juga atas nama Kacung Supriyatna. Diketahui kasus ini juga telah dilaporkan ke Badan Pertahanan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan, dan Polres Metro Bekasi. Kalau nggak minjam ke bank, terus tiba-tiba ditagih ke bank, ya harus diselidiki prosesnya. Ya nggak, ya pasti satu mungkin kesalahan sistem, ya kedua ya bisa dilihat lah kan si petani itu duitnya dari mana, apa segala macam dari mana gitu kan, bisa dilihat rekrut. Apalagi kan sekarang jejak digital kan gampang banget ya. Kalau misalkan tiba-tiba nggak pernah minjem terus tiba-tiba ditagih, yang ngaco tuh berarti sistemnya. Atau bisa jadi juga memang KTP-nya dimanfaatkan oleh orang. Tapi kan harusnya ya sebelum mencairkan ada yang namanya survei dulu biasanya. Kalau kredit, apalagi yang namanya kredit tanpa anggunan. Kredit tanpa anggunan kan nggak ada jaminan apa sama sekali ya. Masa iya nggak disurvei rumah, usaha, apa orangnya segala macam, bener nggak sesuai, sama nggak? Ya jangan jadikan alasan juga untuk yang meminjamkan uang. Jadi jangan sampai merugikan orang lain. Jadi memang harus sekali lagi saling di cross check gitu kan. Kalau memang petani sudah menyatakan saya nggak pernah pinjam uang, ya di cross check lagi tuh, bener nggak tuh, maksudnya banknya bekerja dengan benar tidak, sistemnya betul tidak di bank. Jangan-jangan ada orang ketiga yang memanfaatkan petani tersebut. Kita juga nggak bisa memutuskan, saya karena tidak tahu permasalahannya, tidak bisa menilai siapa yang betul, apakah petani itu betul atau banknya juga yang betul gitu kan, karena mesti dicek siapa yang berbohong, siapa yang benar. Kasihan sih ya sebenarnya, kayak petani kaget juga kalau misalnya emang ada beneran petani punya utang sampai 4M ya, kayak kayaknya pengusaha yang benar-benar udah kelas kakap aja utang 4M itu paling utang paling gedenya dia sih. Ini kalau sampai petani bisa punya utang 4M kan gitu juga sih. Tapi di satu sisi yang pasti kasihan karena kayak maksudnya kalau emang ya ceritanya kan baru ditagih doang ya. Iya, dia ngerasa nggak punya hutang. Nah, di background juga kita nggak tahu kan kayak ditagih macam apa, karena kan sekarang nagih zaman sekarang kayak yang cicilan motor telat sebulannya, motornya bisa tengah jalan diambil, ditarik orang gitu. Mobilnya bisa tiba-tiba diambil orang, diberhentiin di tengah jalan. Ya kita nggak tahu lah apa yang dirasakan bapak ini dengan tagihan tiba-tiba 4M. Bisa jadi mungkin diuber-uber sampai ke desa-desanya kan kita nggak tahu ya, sampai akhirnya berita ini ke blow up gitu. Jadi kan satu sisi kasihan juga buat dia sama keluarganya sih, kayak cuman butuh
yang pasti sih butuh klarifikasi dari banknya juga sih, minjemnya ke bank yang mana, terus kayak beneran ada apa enggak. Dan bisa jadi mungkin entah ya, kalau misalnya mau mikir jelek ya bisa jadi mungkin yang kemungkinan paling dekat pakai nama bapaknya sendiri kan anaknya, ya nggak tahu ya, kita juga nggak tahu, cuma kita nggak boleh mikir negatif juga kan. Tapi ya semoga aja cuman salah keker, salah ini ya, salah, karena kan banyak orang yang namanya sama, nggak tahu juga ya, mudah-mudahan aja gitu sih ya, mudah-mudahan semoga bapaknya lebih dimudahkan lah. Dan dengan kayak yang kasihin juga soalnya udah tua. Terus tiba-tiba dapat kabar ada utang 4M, belum juga tiap hari udah capek harus bertani kan, tiba-tiba dapat kabar utang 4M dari mana yang bahkan dia sendiri nggak tahu. Betul. Kalau jadi orang tua sih otomatis gua aja yang kalau misalnya denger ada hal yang sampai ke gua soal gua yang terbukan aja gua beban, apalagi orang tua kayak gitu.